Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini saya akan membahas ini ya tentang pemasangan dan langkah hammer ya. Kadang-kadang masih ada yang masih bingung tentang cara penyetingan hammer untuk langkah beberapa senti yang bagus, dan untuk penyetingannya gimana caranya gitu ya. Ini banyak yang masih bingung. Ini rencana ini buat lokalan ya. Ini unit Monel ya, 27 tebal 2 mili dan menggunakan quick fill ya pengisian. Ini yang tipe drat ya, jadi beda lagi yang seperti biasa saya bikin. Ini modelnya konstruksinya drat, jadi ini lebih aman ya, jadi nggak cecel untuk sil-sil di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk penyetingan hammer itu sering masih bingung ya. Ini untuk grendel itu tidak keluar maksimal ya, rata-rata gitu. Nah, ini untuk mengatasinya, misalkan ini kita tarik gigi seperti ini ya. Gigi satu misalkan di jarak langkah sekitar 2 cm. Nah, ini posisi tusuk itu masih di sini ya, masih menutupi lubang mimis ya. Nah, solusinya gini. Ini banyak yang masih bingung ya. Kita buang bagian atas ini ya. Ini kan buat gigi, penyandal gigi. Nah, bagian atas ini kita buang. Kita bor dulu lah ya, intinya kita bor. Terus kita goak. Nanti kita coak ya bagian ini. Nah, seperti ini. Ini kita pakai grendel atau pakai tuner. Kalau aku biasanya pakai tuner. Nah, segini separuh aja, koak kayak gini. Nah, ini posisinya segini ya. Ini tujuannya untuk langkah biar channel hammer itu kesini ya, setengah. Nah, misalkan seperti ini, kita cantel. Kalau ini sudah dikoak ya, misalkan ini kita narik ke segini, terus trek satu. Nah, ini akan lubang mimis bisa terisi ya. Ini kalau misalkan biasanya kan kalau di online shop itu masih utuh seperti ini ya. Ada yang udah dicoak, ada yang masih utuh seperti ini. Lah, solusinya kalau untuk yang masih utuh seperti ini itu dicoak biar nanti lebih ke belakang tusukan grendelnya ya. Terus untuk berat hammer sama langkah itu kita ambil intinya jarak yang buat jarak dulu ya, jarak paling maksimal untuk membuka katup valve teflon ya. Jadi nggak mesti ya harus panjang sekian senti, itu menurut saya pribadi ya. Yang penting intinya ini bisa membuka bagian ini ya, membuka maksimal. Nah, intinya membuka maksimal bagian teflon ini ya. Jadi usahakan sih jangan terlalu berat. Ini kalau terlalu berat juga akan mengaruhi power ya, karena ini kalau terlalu berat nggak langsung, masih getar ya. Jadi di sini getar kalau hammer terlalu berat.
Nah, untuk bobot ideal itu kurang lebih 3 on lah ya untuk hammer. Dan penyetingan bobot juga harus disertai ini ya, sudut valve, terus per ini ya. Soalnya kalau ini terlalu berat, otomatis untuk memukul itu juga butuh langkah yang panjang. Jadi untuk langkah itu tentukan ini dan ini juga ya. Ini juga ngaruh ya terhadap langkah. Nggak mesti harus langkah pendek. Ya paling bagus sih langkah pendek ya. Misalkan ini langkah segini ya, tapi ini keras, posisi tekanan tinggi, itu kan nggak bisa terbuka maksimal ya. Intinya settingan itu harus membuka ini dengan maksimal ya, buka valve ini dengan maksimal ya. Baik langkah 10 cm, langkah 2 cm, 1,5 cm, itu asal ini terbuka maksimal itu nggak masalah. Tapi untuk kestabilan kan, karena langkah pendek itu kan gesekan di pipa itu nggak terlalu panjang, jadi lebih maksimal, lebih stabil gitu untuk pemukulan. Jadi kalau bisa ya cari langkah yang pendek tapi bisa membuka maksimal valve ini ya. Jadi powernya tinggi walaupun tarikan nggak terlalu keras ya. Kita main di per belakang. Ini mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk penyetingan hammer ini. Ini harus dicoak biar nanti si mimis itu bisa dimasukin ya. Ini misalkan belum dicoak, ini kita tarik trek 1 dalam rangka sekitar 2 cm. Nah, ini kan masih ketutup lubang mimisnya. Jadi kita coak itu tergantung coakannya, tergantung dari settingan tusuk mimisnya itu sendiri. Kalau panjang ya coakannya harus lebih panjang. Kalau mau cari langkah pendek, kita panjangin seperti ini setengah, kita tarik. Misalkan kita masukkan di tengah ini ya, kita tarik. Nah segini, itu kan bisa masukin mimis. Tapi langkahnya kan terlalu panjang. Nah untuk misalkan cari langkah pendek, kita bisa panjangin rumah ini ya, bisa panjangin as penteflon ya. Kalau mau cari langkah pendek, bisa panjangin langkah teflon. Ini sudah saya coak ya. Nah fungsi coakan ini tersendiri itu nanti untuk agar candle grendel sendiri itu lebih dalam ya ini masuknya. Nanti kita contohkan ya. Ini mudah-mudahan dipahami lah ya, mudah lah ya. Nah kurang lebih ini misalkan trek 1 mau ambil sekitar 2 cm. Nah ini kan untuk mimis masih bisa masuk ya. Nah sedangkan kalau belum dicoak, itu posisinya kan trek 1 itu kelihatan nggak ya di dalam. Nah misalkan ambil 2 cm. Nah ini misalkan belum dicoak, itu posisinya masih seperti ini ya. Mudah-mudahan dimengerti lah ya, ini maksud saya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Emang penjelasannya agak itu mungkin kurang jelas. Bisa ditanyakan langsung ya lewat komentar atau via WhatsApp ya. Karena
Memang saya kurang ahli dalam masalah menjelaskan sesuatu ya. Jadi ya semampunya saja, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk penyetingan langkah hammer ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.